Yohanes 2, kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya tahu Anda sudah mengenal kisah ini tentang perkawinan di Kana. Tetapi sekali lagi saya ingin mengupas tentang perkawinan di Kana ini. Karena ada hal yang luar biasa yang menunjukkan bahwa memang benar hanya Yesuslah jawaban di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi dambaan dan impian di dalam hidup kita, pada akhirnya yang dapat mengisi kehidupan kita secara penuh, secara utuh, yang dapat memulihkan kita hanyalah Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, kita punya salmen buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, beberapa minggu yang lalu saya khotbah dari ayat ini tentang bagaimana Tuhan menyimpan yang terbaik. He doesn't save the best for last. He saves the best for now. Tuhan menyimpan yang terbaik untuk saat ini, bukan untuk nanti, ya, tapi untuk sekarang. Dan kalau kita percaya bahwa God save the best for now, maka ayat 11 ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya bahwa God saves the best for now, maka mujizat Tuhan, mujizat dari Yesus akan mulai terjadi dan bergulir di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menantikan Tuhan memberikan yang terbaik nanti. Tidak perlu menantikan Tuhan memberikan yang terbaik nanti di LB3, di dalam langit baru dan bumi baru. Tetapi yang terbaik dari Tuhan adalah hari ini, saat ini juga. Karena itu kita harus memanfaatkan hari ini, masa sekarang, dengan semaksimal mungkin. Menikmati kehidupan yang Tuhan berikan hari ini, bukan besok. Karena besok tidak pernah dijanjikan kepada kita. Jadi kita harus menikmati hidup kita hari ini. Tetapi hari ini saya mau melihat kisah pernikahan atau perkawinan di Kana ini dari perspektif yang lain. Kita melihat bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting, merupakan hal yang sangat-sangat sakral di dalam budaya Ibrani. Di antara orang-orang Israel yang namanya pernikahan itu serius. Bukan hanya pernikahan, baru tunangan saja itu sudah hal yang sangat-sangat serius. Ini merupakan covenant. Ya, manusia hari ini sangat mudah, bahkan sudah tunangan pun ya bisa menunda pernikahan, bisa memutuskan untuk tidak jadi menikah. Yang sudah menikah pun dengan sangat mudah, seolah-olah pernikahan itu hanya selembar kertas saja yang ditulis oleh manusia, dan dengan sangat mudah menceraikan suami, istri, meninggalkan keluarga tanpa menghiraukan konsekuensi yang begitu. Ya, kita harus mendalami benar-benar makna daripada pernikahan itu sebelum Anda membuat keputusan-keputusan yang bodoh. Tetapi di dalam
budaya Ibrani, di dalam budaya Israel, yang namanya pernikahan adalah covenant. Ini perjanjian yang tidak mudah dibatalkan. Dan perayaan dari pernikahan ini, ya beberapa adat di Indonesia masih melakukan ini, bahwa perayaan pernikahan di dalam budaya Ibrani atau di Israel itu berlangsung kurang lebih selama 7 hari. Jadi pesta ini bukan hanya pesta yang 2-3 jam atau cuma 1 hari saja dari pagi sampai malam, tetapi ini berlangsung berhari-hari, 7 hari lamanya. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang ke acara tersebut. Tetapi sekalipun Yesus diundang, Yesus pada mulanya tidak pernah menjadi perhatian, tidak mendapatkan perhatian atau perlakuan khusus dari baik pemimpin pesta maupun keluarga daripada mempelai ataupun para hadirin yang hadir pada saat itu. Mereka tidak memberikan perhatian kepada Yesus ataupun murid-muridnya. Tidak ada satupun. Dan saya mau katakan, terkadang kehidupan ini punya cara yang menarik untuk mengalihkan perhatian kita dari Yesus yang kita tahu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dari kebenarannya yang kita komit ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya komitmen, kita punya tekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan perhatian kita kepada Yesus mulai berkurang, mulai luntur, dan kita mulai mengalihkan perhatian, fokus hidup kita, tenaga kita dikuras untuk hal-hal di luar hal-hal rohani. Kita mengejar karir, kita berusaha membuat bisnis kita untung, pelayanan kita bagaimana supaya bisa menarik jiwa-jiwa. Hal itu semuanya baik dan penting bagi kehidupan kita. Tetapi ya seringkali hal itu tanpa kita sadari, kalau kita tidak waspada, maka hal-hal duniawi ini akan mulai mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Padahal Yesus kita sudah undang di dalam kehidupan kita. Berapa sering kita mengabaikan suara Tuhan yang kita tahu kita harus melakukan hal yang benar, tetapi karena emosi, karena hal tertentu dalam kehidupan kita, kita lebih memilih cara-cara dunia, cara-cara yang populer, dan tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan, seringkali kita tidak akan sadar bahwa fokus hidup kita sudah salah sampai kita mengalami sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Itulah yang terjadi dalam pesta ini. Mereka tidak menyadari Yesus ada di situ, mereka abaikan Yesus. Mereka fokus pada mempelainya cantik ya, ganteng ya, pakaiannya dahsyat ya, pestanya meriah ya. Tapi mereka tidak pernah memberikan perhatian kepada Yesus sama sekali. Dan sesuatu terjadi. Tiba-tiba mereka membutuhkan sesuatu atau seseorang yang supranatural. Tiba-tiba mereka membutuhkan Yesus. Sikap mereka berubah, perspektif mereka berubah. Dan sampai hal itu terjadi seringkali dalam hidup kita, perhatian kita ada pada hal-hal dunia yang kita rasa lebih menarik, lebih kinclong dibandingkan hal gereja, hal firman Tuhan, pelayanan, Yesus. Dunia kelihatan lebih menarik. Kedatangan Yesus dan para murid tidak kita hiraukan. Ibadah dianggap sebagai beban. Doa dianggap sebagai itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena kita punya uang, kita bisa beli apapun. Kita tidak perlu untuk memikirkan besok makan apa. Karena harta kita sudah sampai 7 turunan, tidak akan habis. Karena itu dunia terlihat lebih menarik. Dan kita habiskan tenaga kita untuk mengejar perkara-perkara dunia. Tetapi saya mau katakan, ada kalanya dan Tuhan
seringkali memakai situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita untuk membangunkan kehausan kita akan hal yang kekal. Tidak ada yang berdoa di pesta itu. Mungkin kehidupan doa kita sudah mulai luntur. Tidak ada yang mencari Tuhan di pesta itu. Semua perhatian tertuju kepada perkara-perkara jasmani dan duniawi. Tidak ada yang punya waktu bagi pengajaran firman Tuhan. Hari-hari ini kalau ada pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, masih terkadang ada doa dari hamba Tuhan. Itu hal yang baik, tapi seringkali itu hanyalah sebagai formalitas saja. Setelah itu tidak ada lagi perhatian kepada Yesus. Tidak ada lagi perhatian kepada hal-hal rohani. Tetapi saya mau katakan, di tengah pesta yang meriah, Tuhan tahu bagaimana mendapatkan perhatian kita. Dan yang luar biasa di sini dikatakan bahwa Yesus hadir dalam pesta kehidupan kita. Artinya Yesus hadir bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika kita menyembah dan memuji Dia, tetapi dimanapun kita ada, Yesus hadir di sana. Di tempat yang baik maupun di tempat yang buruk, Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu, sebobrok apapun hidup Anda, kalau hari ini Anda bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, Anda bisa duduk di gereja dan beribadah, itu karena Yesus menyertai Anda. Yesus ada di dalam kehidupan Anda, menarik Anda. Sejauh apapun Anda dari Tuhan, Yesus sanggup untuk menarik Anda kembali untuk dekat dengan Dia. Yesus bukan hanya ada di gereja, bukan hanya ada di dalam ibadah. Yesus ada di tempat-tempat yang kita kunjungi. Karena itu, terkadang kalau orang yang sudah punya komitmen hidup benar, dia mau pergi ke tempat yang gak benar, ada suara yang membuat kita rasa gelisah. Aduh, kayaknya gak benar ini. Aduh, aku gak tenang. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena itu Dia bisa didukakan ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar, yang kita tahu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ada suara itu. Suara itu yang terus menarik kita mendekat kepada Tuhan. Ayo kembali kepadaku, ayo bertobat, ayo, hanya aku yang bisa menyelesaikan masalahmu. Dan di dalam pesta itu, mereka kehabisan anggur. Oh, pesta masih berlangsung. Mungkin ada tarian, mungkin ada musik, mungkin ada perayaan yang meriah. Tetapi dikatakan di sana, stok anggur habis. Mereka mulai kekurangan anggur. Anggur berbicara tentang sukacita, damai sejahtera yang berkelanjutan. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kehidupan kita. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh berapa banyak harta yang kita punya. Ini adalah sukacita dan damai sejahtera yang hanya Yesus bisa kasih di dalam kehidupan kita. Oh, memang di dalam hal-hal duniawi, dalam hal dosa ada sukacita. Tetapi sukacitanya tidak berkelanjutan. Makanya mereka mulai kehabisan anggur. Dalam segala yang dunia tawarkan, lama-kelamaan sukacita dari hal itu akan sirna. Itulah yang dikatakan mereka mulai kehabisan anggur. Apapun yang kita rindukan dan kemudian kita peroleh dari dunia ini, maka kebosanan mulai membuat kita ingin meninggalkan pesta itu. Kejenuhan mulai melanda. Kita mungkin merasa sudah berkecukupan secara jasmani, secara materi, tetapi stok anggur mulai menipis. Kilau dunia mulai memudar. Anggur itu mulai habis dalam kehidupan kita.
pekerjaan yang kita idam-idamkan. Mungkin ada mobil idaman kita, rumah idaman kita, keluarga idaman kita. Mungkin ada sebuah karir yang sedang kita kejar, yang kita impikan untuk kita dapatkan. Gaji yang besar, profit yang besar dari bisnis yang kita tekuni selama ini. Kita pikir semua itu akan memuaskan. Tetapi kenyataannya, anggur itu mulai habis. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi greget. Kita punya semuanya, tapi kok ada yang kurang ya? Kenapa aku gak bisa puas? Kenapa aku gak bisa damai? Kenapa aku gak bisa tenang? Karena anggur itu mulai habis. Stok anggur mulai menipis. Apapun yang dunia tawarkan, saya mau katakan lama-kelamaan anggur itu akan habis. Semua akan terasa hambar. Anda mau sehebat apapun jadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia pun tidak akan dapat memuaskan dahaga seperti ini. Saya mau katakan kalau Yesus bukanlah pusat sukacita kita, maka suatu kali anggur di dalam hidup kita akan habis. Anda bisa menjadi orang yang paling terkenal di dunia. Anda bisa menjadi petenis nomor 1 di dunia. Kenyataannya, hari ini petenis nomor 2 di dunia, terbaik di dunia, mengalami depresi. Nggak bisa berhadapan sama orang ngobrol. Makanya dia menarik diri dari pertandingan, dari turnamen yang sedang berlangsung. Padahal ini turnamen yang sangat-sangat besar popularitasnya, dan yang disebut dalam dunia tenis sebagai Grand Slam. Oh, sangat-sangat terkenal. Pegiat aktivis daripada kegiatan-kegiatan sosial di Amerika, di seluruh dunia, namanya dikenal kalau saya sebutkan nama dia. Tapi hari ini depresi. Kenapa? Karena anggur dunia akan selalu menipis dan lama-kelamaan akan habis. Tidak peduli berapa banyak yang kita sudah punya, berapa besar penghasilan kita, tidak peduli berapa banyak pengalaman hidup kita, anggur itu suatu hari akan habis. Dan yang luar biasa adalah Yesus di dalam pesta di Kana itu, dia begitu sabar. Dia tidak melakukan apa-apa. Ya, ada orang yang gak sabaran kan, melihat orang hidupnya yang gak benar, langsung dia tegur, dia marahin, ya kan? Kalau Yesus enggak. Yesus dengan sabar, dia menantikan. Dia diam aja. Bahkan Yesus datang ke pesta itu, dia tidak punya rencana untuk lakukan apapun. Dia bilang, waktuku belum tiba. Dia hanya memperhatikan semua yang terjadi dalam hidup kita. Oh, Yesus panjang sabar. Begitu luar biasa kesabaran Yesus. Sampai kemudian muncul keadaan darurat. Kemudian muncul seseorang yang mulai berdoa. Ibunya Yesus datang kepada Yesus. Ini melambangkan orang yang tiba-tiba di tengah kehausan dan kedahagaan hidupnya, kekosongan hidupnya, tiba-tiba ibu ini datang kepada Yesus. Yesus, do something. Lakukan sesuatu. Ada orang yang berdoa, Tuhan, aku butuh pertolonganmu saat ini. Tuhan, aku tidak tahu, aku sudah punya semuanya. Dan aku berterima kasih, aku sudah punya banyak hal. Tapi aku masih kosong. Aku gak damai. Aku merasa ketakutan, aku khawatir dalam hidupku. Padahal tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Tapi ada yang kurang dalam hidupku. Dan saya mau katakan, ketika Anda berdoa kepada Tuhan, sesimpel apapun doa Anda, Tuhan dengar. Dan Tuhan meresponi. Sekalipun itu belum waktunya dia bergerak, belum waktunya dia melakukan sesuatu. Tetapi karena belas kasihan Yesus, dia meresponi doa
dan tangisan dan seruan hati kita. Pandemi ini membuat manusia menyadari bahwa kehebatan kita terbatas, sumber daya kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus menyadari dan menunjukkan kepada dunia bahwa ada hal tertentu yang hanya Yesus yang sanggup untuk mengisinya, memperbaikinya, memulihkan. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Oh, orang dunia bisa punya segala hal, harta kekayaan, popularitas, pengikut, pengaruh, semuanya dia punya. Tapi kalau Yesus tidak ada di dalam hidupnya, maka akan ada selalu kekosongan, dan anggur itu akan selalu habis. Seberapa banyak pun Anda stok anggur itu, Anda akan kehabisan anggur. Karena ada hal tertentu di dalam hidup ini, hanya Yesus yang sanggup untuk memperbaikinya. Terlalu banyak hari-hari ini orang yang sudah terikat dengan narkoba, terikat dengan minum-minuman keras. Terlalu banyak broken home, keluarga yang hancur berantakan. Orang tua tidak harmonis, orang tua dan anak berantem, saling membunuh, saling menagih hutang dan lain sebagainya. Masuk ke pengadilan, berperkara di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Dan saya mau katakan, dunia sudah kehabisan anggur, pemerintah sudah kehabisan akal. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Mereka tidak punya lagi solusi untuk mengatasi perceraian, tidak punya solusi untuk mengatasi anak-anak yang terlantar, pendidikan yang kacau balau, tidak punya solusi. Jiwa yang kosong, berapa banyak orang yang depresi dan stres tanpa ada yang menolong. Hati yang hancur. Pemerintah tidak bisa lakukan apa-apa. Pandemi pun tidak jelas solusi daripada pemerintah, hanya pasrah dengan distribusi vaksin yang kita tahu tidak berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Dan saya mau katakan, hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong apapun permasalahan di dalam hidup Anda, apapun kekosongan dan kekurangan di dalam hidup Anda. Hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan kepuasan ilahi itu. Hanya Yesus. Karena itu mulai berikan perhatianmu pada Yesus. Yesus hadir dalam hidupmu. Yesus ada di mana engkau berada. Karena itu mulai jangan terus abaikan dia. Perhatikan dia, berikan fokusmu, berikan waktumu, berikan tenagamu bagi Yesus. Cari dia, butuhkan dia. Karena Yesus bekerja di tengah kebutuhan. Yesus bekerja di tengah kekosongan. Kita tahu itu. Dan dikatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, bawalah 6 tempayan pembasuhan dan isilah sampai penuh ke-6 tempayan pembasuhan menurut adat Yahudi ini. Jadi ini hal yang agamawi, hal yang spiritual sebenarnya, tetapi sudah tidak terpakai, sudah diabaikan, bahkan disalahgunakan. Karena orang-orang Farisi, para pemuka agama di Israel pada zaman itu mulai menyesatkan bangsa-bangsa Israel dan orang-orang Yahudi. Mereka dipengaruhi supaya tidak percaya kepada Yesus, supaya tetap mereka hidup menurut hukum Taurat Musa. Padahal Yesus sudah datang untuk menggenapi semua itu, dan tidak diperlukan lagi mereka hidup menurut adat dan istiadat manusia. Dikatakan di sana, isilah ke-6 tempayan itu penuh dengan air.
Dan di sini kita belajar satu prinsip bahwa Tuhan membuat mujizat dari sesuatu yang sudah ada. Dari yang ada ini, Dia membuat mujizat dan menciptakan hal yang lebih dari hal yang sudah ada ini. Jarang sekali kita lihat Tuhan membuat sesuatu dari yang tidak ada. Jarang sekali. Tuhan selalu memakai apa yang masih ada, apa yang tersisa di dalam kehidupan Anda. Kalau itu kita serahkan kepada Yesus, kalau itu kita bawa kepada Yesus, maka Yesus sanggup untuk membuat mujizat di dalam hidup kita. Apa yang kita masih punya? Mungkin harta Anda sudah habis, tetapi Anda masih punya waktu, Anda punya tenaga, Anda punya kesehatan, Anda punya tubuh Anda. Bawa kepada Yesus. Mungkin Anda merasa Anda sudah terisi penuh, sudah tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Ini dikatakan isilah penuh, sampai penuh, kata Yesus, sampai penuh. Artinya Yesus dengan sabar menantikan, ayo, sampai kapan kamu mau menjauh dari hadiratku? Sampai kapan kamu mau mengabaikan suaraku? Isi terus hidupmu, isi dengan harta, isi dengan popularitas, isi dengan pujian manusia, isi dengan uang, isi dengan karir, isi dengan hal-hal dunia yang engkau bisa dapatkan, apa yang engkau dambakan selama ini. Isi itu semua. Kalau sudah penuh, bawa kepadaku. Engkau pasti akan kembali kepadaku. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang hanya Yesus yang bisa kasih. Karena perkara-perkara dunia itu ada plafonnya, saudara. Sukacita dunia itu ada plafonnya. Ketika kita sudah sampai ke plafon itu, 1 rupiah pun tidak akan bisa membuat Anda lebih bersukacita. Hanya Yesus yang bisa mendobrak plafon itu dan menjadikan sky is the limit. Hanya langit itu batasannya, artinya tidak ada batasnya lagi, karena kita tidak bisa mengukur tingginya langit. Hanya Yesus yang bisa menjebol segala keterbatasan itu. Dan Yesus dengan penuh kesabaran, ayo isi. Terserah kau mau isi hidupmu dengan apa. Penuhi tempayan hidupmu dengan air. Apapun kau mau, silahkan. Kalau sudah penuh, engkau akan datang kepadaku. Karena tidak ada yang dapat memuaskan engkau seperti aku memuaskan engkau. Ini yang kita bisa belajar dari pernikahan di Kana ini, saudara. Tuhan sanggup mengambil sesuatu yang bekas. Ini bekas, bejana bekas. Bejana yang sudah disalahgunakan oleh orang Farisi. Yesus sanggup membuat mujizat dari kekacauan hidup kita. Kalau kita mau datang kepada Yesus. Tuhan sanggup memakai gereja yang seringkali dilecehkan untuk melakukan mujizatnya. Yesus masih memakai rumahnya untuk menyatakan kuasanya. Dan kita belajar di sini bahwa anggur seharusnya terbuat dari anggur, bukan dari air. Yesus meminta hal yang sama sekali tidak punya kemiripan dengan produk akhirnya. Kalau Anda mau bikin orange juice, Anda perlu orange. Anda mau bikin apple juice, Anda perlu apple. Tapi bagi Yesus untuk membuat anggur, dia tidak perlu anggur. Yang dia perlukan adalah air saja. Hal yang sama sekali tidak serupa. Dan saya mau katakan di dalam hadiratnya, Yesus mengubahkan hal itu. Hal yang tidak mirip sama sekali dengan hasil akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alami. Inilah perbedaan antara kita, orang-orang percaya, dengan orang dunia. Kita harus tetap percaya kepada hal-hal yang supranatural. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak akan bisa terjadi secara alami. Anda kepengen anak-anak Anda berubah.
Anda berubah, Anda tidak akan bisa mengharapkan cara-cara yang natural. Anda perlu hal dan intervensi supranatural untuk bisa melihat hal itu terjadi. Penuhi dengan air. Karena Yesus tahu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita lakukan sendiri, yang tidak bisa kita alami dengan cara-cara natural, dengan cara-cara yang alami. Bagaimana kita bisa mengalami kepuasan ilahi? Berapa banyak pun yang kita punya, kita ada kepuasan yang kudus. Bagaimana caranya? Tidak bisa dengan melakukan aturan dunia. 1, lakukan ini. 2, lakukan itu. Tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang bisa menyuplainya dalam kehidupan kita. 6 adalah angka manusia. Kepenuhan manusia, bahkan antikris nanti punya angka 6. Ini adalah manusia dengan potensinya yang maksimal. Itu pun masih tidak puas dengan kekuasaan, dengan pengaruh, dengan dampak, dengan banyaknya pengikut yang dia punya. Tetap dia serakah, dia kepengen lebih, dia mau menjadi Tuhan. Tapi Yesus katakan, ketika hidupmu sudah penuh dengan hal-hal dunia, bawa itu kepadaku. Aku akan memakai apa yang sudah ada di dalam hidupmu itu, dan aku akan menciptakan sesuatu yang lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kita harus belajar bahwa ketika kita datang dalam hadirat Tuhan seperti ini, kita harus serius. Karena ini adalah waktu yang terbaik Tuhan mentransformasi hidup kita, mengubahkan kehidupan kita. Bahkan Dia sanggup untuk mengubahkan arah kehidupan kita hanya dengan sebentar saja momen di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, Dia sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Dia pun sanggup mengubahkan keterikatan kita dengan dosa menjadi kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Depresi kita, stres kita, Dia dapat jadikan, ubahkan menjadi sukacita, damai sejahtera, semangat hidup. Kita tahu bahwa air itu lemah, air itu tidak stabil. Kalau dingin dia jadi es. Es kalau kepanasan dia cair lagi. Itu air tidak stabil. Tetapi di dalam hadirat Yesus, air itu berubah menjadi anggur. Anggur itu kuat, tidak terpengaruh apapun. Biar dingin, ya kan, biar panas, dia tetap anggur. Anggur itu kuat. Air itu murah. Air murah. Berapa sih air yang paling mahal hari ini? Kan ada yang air dengan plus-plus itu kan, makin banyak plus makin mahal sekarang. Semahal-mahalnya air, saya mau bilang, anggur lebih mahal. Dia dapat menjadikan apa yang murahan menjadi apa yang bernilai. Anda mungkin tidak punya dampak di dalam hidupnya, tetapi ketika masuk di dalam hadirat Yesus dan Anda membawa hidup Anda kepada Yesus, Dia sanggup mengubahkan apa yang tidak berdampak ini menjadi berpengaruh. Pengaruh yang positif, pengaruh yang baik di sekitar kehidupan Anda, menjadi bernilai hidup Anda. Air itu tasteless, air itu tidak ada rasanya, tetapi anggur memabukkan. Anda bisa menjadi orang-orang yang mempengaruhi, punya nilai, punya integritas, punya karakter yang baik, kesaksian yang baik. Dan semua ini bisa terjadi hanya di dalam hadirat Yesus. Bahkan yang luar biasa dikatakan di ayat yang ke-8, bawalah, Yesus bilang, bawalah ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta pada zaman itu biasanya adalah seorang pejabat pemerintah, seorang yang terkenal, seorang yang populer, seorang yang punya jabatan, seseorang yang punya pengaruh yang besar di tengah komunitas di mana Anda berada. Ya, jadi bawalah kepada pemimpin pesta, artinya bawa anggur ini kepada tamu yang terhormat,
Bawa ini kepada selebriti yang ditunjuk menjadi pemimpin pesta. Bawa ini kepada seseorang yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan, dan punya pengaruh. Dan saya mau katakan dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata bukan hanya mereka yang dalam tanda kutip kelas bawah dan menengah yang membutuhkan Yesus. Ternyata orang-orang kelas atas pun dalam tanda kutip membutuhkan Yesus. Jangan pernah Anda merasa iri dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya raya. Kenapa? Jangan pernah membanding-bandingkan hidup Anda dengan mereka. Anda seringkali berandai-andai, oh seandainya aku punya uang sebanyak yang mereka punya, aku pasti akan bahagia. Belum tentu. Anda tidak tahu hidup mereka. Anda tidak tahu pergumulan mereka. Anda tidak tahu apa yang mereka alami dalam keluarga mereka. Tidak sedikit dari mereka yang dibenci oleh anak-anaknya, yang tidak punya hubungan yang baik dengan istrinya. Oh, jangan iri hati melihat orang-orang yang hidupnya kelihatannya nyaman. Oh, kita akan mulai merasa tawar hati. Kita akan mulai merasa rasanya usaha kita ini tidak berguna selama ini. Kalau kita mulai compare hidup kita dengan orang-orang yang lebih berhasil dari kita. Yang harus kita lihat adalah sejauh mana Yesus sudah membawa kita. Kita mulainya di mana? Oh, dulu gajiku cuma 100 ribu. Kemarin saya dengar satu kesaksian. Gajiku dulu waktu kerja pertama 100 ribu. Hari ini sudah 100 juta. Itu yang Anda harus renungkan. Jangan Anda bilang, oh, aku kepengen gajiku 1 miliar. Ya itu nanti urusannya Tuhan. Tapi yang penting bagi Anda adalah Tuhan sudah membawa Anda dari gaji 100 ribu menjadi 100 juta. Itu sudah mujizat, saudara. Itu adalah hal yang patut kita syukuri. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang-orang yang, ya sorry to say, kita nggak level. Itu yang seringkali membuat kita akhirnya tawar hati. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kita sudah sampai di gaji 1 miliar pun belum tentu kita puas. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Uang dan popularitas tidak bisa mengisi kekosongan itu. Anda bisa tanya sama pemimpin pesta itu. Oh, dia sudah mengalami banyak hal baik. Dia punya pengaruh, dia punya koneksi, dia dikenal banyak orang. Tetapi ketika dia mulai mencicipi anggur dari Yesus, dia merasa, wow, ternyata masih ada yang lebih baik daripada sukacita yang selama ini aku alami bersama dengan dunia dan segala pencapaian dan prestasi yang aku sudah alami. Oh, ada hal yang lebih superior, yang kesuksesan di suatu bidang kehidupan tidak bisa membasahi kekeringan di area hidup lainnya. Yesus bilang biar mereka mencicipi juga. Kasih mereka rasa. Bukan hanya kita yang membutuhkan Yesus. Pejabat pemerintah yang kelihatan keren pun mereka juga butuh Yesus. Mereka pikir mereka sudah punya segalanya. Dan hidup ini hanya sampai di situ saja. Oh, cita-citaku, ambisiku sudah tercapai. Tetapi kalau mereka mau kenal Yesus, mereka terima Yesus dan mereka mulai memperhatikan Yesus, maka Yesus sanggup mengupgrade lebih lagi hidup mereka. Dan apa yang menjadi pengalaman mereka selama ini, itu bak sampah. Seperti Rasul Paulus kan, dia bilang, oh, aku hidup, aku lebih Farisi dari orang Farisi, ya kan? Dan semua ketentuan syarat daripada hukum Taurat aku sudah penuhi, bahkan lebih lagi aku giat bekerja bagi Tuhan. Pengetahuanku, wah, guruku Gamaliel dahsyat banget ngajar aku. Aku sudah menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika ketemu Yesus, dia bilang, semua itu aku anggap sampah. Sampah. Nggak ada apa-apanya, saudara. Kalau saja dunia dapat merasakan apa yang kita miliki dalam Yesus.
Bukan berarti kita orang Kristen, orang percaya hidupnya tanpa masalah. Tetapi justru inilah perbedaan di dalam kehidupan orang Kristen. Dengan masalah pun, dengan badai yang terjadi dalam hidup kita pun, kita tetap bisa merasakan sukacita. Kita tetap merasakan damai karena kita tahu bahwa Yesus menyertai hidup kita dan Yesus akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mati hari ini, rumah Bapa sudah siap untuk menampung kita. Dan kita tidak perlu takut. Dan kalau kita serahkan semua itu, mereka mulai memperhatikan Yesus. Mereka sudah mulai ngeh bahwa mereka ada dalam keadaan darurat. Hanya Yesus yang sanggup. Aku perlu intervensi supranatural. Ketika mereka semua menyadari hal itu di dalam pesta itu, maka ayat yang ke-11 terakhir dikatakan, inilah tanda-tanda pertama dari mujizat Yesus. Ketika perhatian kita mulai mengalih dari dunia kepada Yesus, kepada hal-hal dunia yang menguras tenaga, waktu, pikiran kita, dan kita berikan waktu bagi hal-hal rohani, pertumbuhan rohani, mengenal siapa Tuhan dari firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berdoa, mulai meluangkan waktu bersyafaat bagi keluarga, bagi orang-orang, bagi kebutuhan di sekitar kita. Maka ayat yang ke-11 akan terjadi dalam kehidupan kita. This is the beginning. Dalam bahasa Inggris dikatakan the beginning of miracles. This is the beginning of miracles. Ketika kita mulai mengalihkan fokus hidup kita kepada Yesus. Dan Dia sanggup untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera, keutuhan keluarga, apapun yang Anda butuhkan. Dan on top of that, di atas semua itu, Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan ketentraman, Dia memberikan kepuasan ilahi. Tidak perlu lagi merasa insecure. Kalau Anda merasa insecure, bisa belajar dari Nancy yang sudah masuk ke MNC TV, ya kan? Supaya bagaimana mengatasi insecurity dalam dirinya. Ya, belajar dari Yesus. Dan Anda tidak akan pernah kecewa. Anda akan terus penuh dengan pengharapan, tidak pernah putus harapan, selalu ada sukacita, dan anggur itu akan terus mengalir selama perhatian kita tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.